Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang pria bernama Arman, tukang pijat keliling yang terkenal dengan keahlian tangannya. Banyak orang menyebutnya tangan emas, karena bukan hanya bisa meluruskan otot yang tegang, tapi juga mampu membuat orang yang dipijat merasa seolah terlahir kembali. Arman bukan pria sembarangan. Meski hanya tukang pijat, tubuhnya kekar, wajahnya teduh, dan senyumnya hangat. Pesonanya membuat banyak perempuan diam-diam terpikat, meski tak pernah ia sengaja. Suatu sore yang lembab setelah hujan, Arman mendapat panggilan dari sebuah rumah megah di kawasan elit. Rumah itu milik seorang janda kaya bernama Ratna, wanita parubaya yang masih tampak cantik dan terawat. Kulitnya halus, tubuhnya padat berisi, dan sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kesepian dan gairah yang lama terpendam. Ratna sebenarnya sudah sering mendengar tentang keahlian Arman dari teman-teman arisannya, tapi baru kali ini ia memberanikan diri untuk memanggilnya. Bukan semata karena pegal di tubuhnya, melainkan ada rasa ingin tahu, apakah benar tangan pria itu punya sentuhan berbeda, seperti yang dibicarakan orang-orang? Ketika pintu rumah terbuka, Ratna berdiri di baliknya dengan gaun tipis santai, senyum samar, dan tatapan mata yang menelusuri sosok Arman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada hawa hangat yang langsung mengisi udara. Arman sedikit canggung, tapi juga tak bisa menahan rasa penasaran pada perempuan di hadapannya. Dalam hati, Ratna berbisik, mungkin pijatan ini bukan sekadar untuk tubuhku, tapi juga untuk hatiku yang kesepian. Dan Arman, tanpa ia sadari, baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah cerita yang bukan hanya tentang pijatan, tapi juga tentang bonus kehangatan yang jauh lebih dalam. Arman mengikuti Ratna masuk ke ruang tamu yang luas. Interior rumah itu berkelas, dengan aroma harum bunga melati yang samar memenuhi udara. Sofa empuk berlapis beludru tampak seperti mengundang siapapun untuk tenggelam di dalamnya. Ratna tersenyum tipis, lalu mempersilakan Arman meletakkan tas peralatan pijatnya. "Silakan, Mas Arman, kita ke ruang dalam saja. Lebih tenang," ujar Ratna dengan suara lembut, tapi nadanya terdengar seperti bisikan yang disengaja untuk menggoda. Arman hanya mengangguk, mencoba tetap profesional, meski matanya sesekali mencuri pandang. Ratna mengenakan gaun rumah berwarna krem, tipis, dan cukup longgar hingga garis tubuhnya samar terlihat setiap kali kain itu menempel ke kulit. Di kamar yang disiapkan, Ratna sudah menyiapkan alas tidur tebal di lantai, lengkap dengan bantal kecil. Lampu temara menambah suasana intim. Ratna duduk di tepi alas, sementara Arman meracik minyak pijat di tangannya. "Boleh saya mulai dari punggung, Bu?" tanya Arman sopan. Ratna tersenyum sambil menunduk sedikit, lalu perlahan menyingkap gaunnya hingga bagian bahu dan punggungnya terbuka. "Tentu, aku serahkan semuanya pada Mas Arman." Arman menarik napas dalam. Saat jemarinya pertama kali menyentuh kulit Ratna, ada getaran halus yang menyusup di udara. Minyak pijat hangat membuat kulit Ratna berkilau. Arman mulai dengan tekanan lembut di bahu, lalu perlahan menuruni tulang belakangnya. Ratna memejamkan mata. Bibirnya mengerang lirih karena rasa pegal yang terurai. Tangan Mas benar-benar kuat, tapi halus," bisik Ratna dengan suara yang terdengar setengah menahan sesuatu. Arman menelan ludah, mencoba tetap fokus. Tapi setiap kali tangannya meluncur lebih jauh ke bawah punggung Ratna, ia merasakan panas aneh di dadanya. Ratna pun sesekali menggeliat. Tubuhnya bergerak mengikuti pijatan, seolah sengaja memberi isyarat yang tak terucapkan. Waktu berjalan lambat. Ruangan itu hanya dipenuhi suara nafas Ratna yang semakin berat dan desah kecil setiap kali Arman menekan titik saraf tertentu. Arman sadar, ini bukan pijatan biasa. Ada sesuatu di balik setiap sentuhan, sebuah undangan diam-diam. Dan Ratna, dengan segala keanggunan serta kesepiannya, seolah tengah membuka pintu perlahan, membiarkan Arman melangkah lebih dalam. Arman semakin menekan lembut di sekitar bahu Ratna, lalu memutar gerakan telapak tangannya ke arah pinggang. Ratna menggeliat pelan. Tubuhnya bergetar seakan setiap pijatan membuka pintu yang lama terkunci. Dari bibirnya lolos desah samar, cukup membuat dada Arman berdebar lebih kencang. "Mas, tekan sedikit lebih keras, ya di situ." Suara Ratna nyaris berbisik,
namun penuh arti. Arman menuruti. Jemarinya menjelajahi otot-otot Ratna yang tegang, menelusuri garis tulang punggung hingga ke bawah pinggang. Aroma minyak pijat bercampur dengan wangi tubuh Ratna yang hangat, menciptakan atmosfer yang nyaris membuat Arman lupa diri. Sesekali Ratna menoleh setengah, matanya yang setengah terpejam menatap Arman. Tatapan itu bukan sekadar tatapan klien kepada tukang pijat, melainkan tatapan seorang wanita yang tengah menguji batas. Senyum samar yang muncul di bibir Ratna membuat Arman tercekat. "Mas Arman," ucap Ratna pelan sambil menarik napas dalam. "Tanganmu benar-benar bisa membuat aku lupa segalanya." Arman hanya tersenyum kaku, berusaha tetap tenang. Tapi dalam dirinya, ada pergulatan, antara menjaga profesionalisme atau mengikuti aliran suasana yang semakin intim. Tangannya, meski tampak sibuk bekerja, diam-diam mulai mengikuti ritme berbeda, lebih lambat, lebih menyentuh, lebih seperti belayan daripada pijatan murni. Ratna merasakan itu. Tubuhnya merespons dengan cara yang tak bisa ia sembunyikan. Gerakan kecil di pinggangnya, lenguhan halus setiap kali Arman menekan titik tertentu, bahkan cara ia sesekali menggigit bibir bawahnya, semua jadi bahasa tanpa kata. Ruangan itu kian terasa panas meski AC menyala. Lampu temara membuat kilau minyak di kulit Ratna terlihat seperti undangan terselubung. Arman berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berbisik. "Apakah saya lanjut, Bu Ratna?" Ratna tersenyum manis. Matanya menyala penuh arti. "Tentu saja, Mas. Aku ingin lebih." Arman kembali mengoleskan minyak ke tangannya, lalu perlahan menurunkannya dari punggung Ratna ke sisi pinggang. Jemarinya menekan otot-otot halus di sana, membuat Ratna spontan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit terangkat, seolah tak kuasa menahan sensasi baru yang menjalar. "Ah, Mas Arman, itu enak sekali," desah Ratna. Suaranya bergetar namun lembut. Arman berusaha menjaga ritme, tapi setiap gerakan tangannya kini terasa lebih intim, seperti bukan lagi pijatan semata, melainkan belayan yang penuh rasa. Ia memutar tekanan di pinggang, lalu perlahan menggeser ke bagian samping tubuh Ratna. Kulit halusnya licin oleh minyak, membuat setiap sentuhan terasa semakin menyala. Ratna mulai kehilangan kendali. Ia meremas bantal kecil di depannya, bahunya bergoyang mengikuti irama pijatan. Sesekali ia menoleh, tatapannya tajam namun syarat dengan godaan. "Mas, jangan terlalu buru-buru, aku ingin merasakannya lebih lama," ucapnya, dengan senyum yang membuat Arman tercekat. Arman menelan ludah. Tangannya kini turun lebih jauh, melewati lekuk pinggang hingga menyentuh pangkal pinggul. Ratna mendesah lebih keras. Tubuhnya menggeliat pelan, seperti bunga yang merekah di bawah siraman hujan. Suasana makin tegang. AC yang dingin seolah tak berarti, karena hawa panas justru tercipta dari jarak tubuh mereka yang makin dekat. Arman tak bisa memungkiri, setiap desah Ratna menusuk masuk ke telinganya, menyalakan api yang sulit padam. Ratna merasakan itu. Dengan gerakan kecil, ia menarik gaunnya sedikit lebih rendah, seakan memberi jalan agar pijatan Arman bisa menjangkau lebih banyak. Ia tak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya jelas-jelas sebuah undangan yang sulit diabaikan. Arman menunduk, tangannya kembali menekan lembut di sekitar pinggul, membuat Ratna bergetar. Hening yang syarat makna memenuhi ruangan. Dalam hati, Arman sadar, pijatan ini tak lagi murni soal kesehatan. Ini sudah berubah menjadi sebuah permainan keintiman yang tak terucapkan. Dan Ratna, dengan nafas yang kian memburu, tampak menikmati setiap detiknya, seakan sudah lama menunggu sentuhan seperti ini. Arman mencoba menahan diri, namun tubuh Ratna yang terus menggeliat membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Jemarinya bergerak lebih lambat, menelusuri setiap lekuk pinggang hingga ke sisi pinggul. Minyak pijat yang hangat membuat kulit Ratna berkilau, seperti lilin yang meleleh di bawah cahaya lampu temaram. Ratna tiba-tiba mendesah lebih keras ketika Arman menekan sebuah titik tepat di bawah tulang pinggang. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menoleh setengah. Matanya separuh terpejam namun penuh kilau menggoda. "Mas, tanganmu tahu betul di mana harus menyentuh," ucapnya dengan nada lirih namun tajam,
seakan sedang menguji keberanian Arman. Arman terdiam. Jantungnya berpacu. Ia merasa seperti terjebak di antara dua pilihan, mundur dan menjaga profesionalisme, atau maju dan mengikuti arus yang jelas-jelas diciptakan Ratna. Tangannya akhirnya bergerak turun sedikit lebih jauh, mengusap lembut sisi paha luar. Ratna merespons cepat. Badannya bergetar, nafasnya semakin berat, dan gaunnya kian tersingkap tanpa ia coba rapikan lagi. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Suara detik jam di dinding pun seakan lenyap, digantikan hanya oleh desah Ratna dan ritme pijatan Arman yang makin intim. "Mas Arman." Ratna memanggil dengan nada manja, lalu menoleh lebih jelas. Tatapannya kini bukan sekadar tatapan klien. Itu tatapan seorang wanita yang haus perhatian, haus kehangatan, haus sentuhan yang lama tak ia dapatkan. Arman menunduk sedikit. Kedua tangannya kini berada di pinggul Ratna, menekan pelan sambil memutar gerakan. Ratna meremukkan bantal kecil yang ia pegang. Tubuhnya melengkung menahan sensasi. Suara samar pun lolos dari bibirnya. "Aku suka. Jangan berhenti." Arman menghela napas panjang. Ia tahu, batas yang memisahkan mereka semakin tipis. Setiap pijatan, setiap sentuhan, kini sudah berubah menjadi bahasa tubuh yang intim, yang tak bisa lagi disamarkan sebagai sekadar terapi. Arman merasakan tubuh Ratna semakin lentur di bawah pijatannya. Gerakannya kini bukan lagi sekadar menekan titik-titik otot, melainkan menyusuri lekuk tubuh yang tak seharusnya disentuh terlalu lama. Namun Ratna sama sekali tidak menolak. Justru sebaliknya, ia menyerahkan diri sepenuhnya, seperti membuka pintu lebar-lebar untuk pria itu. Ratna berbalik perlahan, dari posisi tengkurap menjadi setengah miring. Gaunnya yang longgar melorot, memperlihatkan kulitnya yang halus dan berkilau oleh minyak pijat. Senyumnya samar, tapi matanya berbicara jelas. Ada sesuatu yang ia harapkan lebih dari sekadar pijatan. "Mas Arman," suara Ratna serak. "Aku sudah lama tidak merasakan sentuhan yang seperti ini." Arman terdiam. Tangannya berhenti di pinggul Ratna, lalu tanpa sadar menelusuri lebih jauh ke sisi perutnya. Ratna mendesah pelan, lalu menggenggam pergelangan tangan Arman, seakan mengarahkan agar pijatan itu tidak berhenti di situ. Jantung Arman berdegup kencang. Ruangan terasa semakin panas. Napas mereka saling bersahutan. Ia tahu, pijatan ini sudah melampaui batas, tapi godaan yang terpampang di depan matanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ratna menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya. "Mas, jangan takut. Aku yang menginginkan ini." Tatapannya tajam, namun penuh kelembutan. Arman akhirnya membiarkan dirinya larut. Tangannya bergerak lebih berani, membelai sisi Ratna dengan ritme yang lebih intim. Ratna menutup mata. Tubuhnya bergetar menikmati setiap sentuhan. Desahnya kian jelas, memenuhi ruangan temaram itu. Hening sejenak. Lalu Ratna berbisik di telinga Arman. "Anggap saja, ini bonus untuk pijatanmu malam ini." Arman menarik napas panjang. Tubuhnya makin mendekat. Ia tak lagi sekadar seorang tukang pijat, dan Ratna tak lagi hanya seorang klien. Malam itu, mereka terjebak dalam pusaran kehangatan yang sama-sama mereka rindukan. Arman terdiam sesaat setelah mendengar bisikan Ratna. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuat tubuhnya terasa panas sekaligus bergetar. Tangannya, yang semula ragu, kini mulai bergerak lebih berani, menyusuri perut Ratna yang halus lalu kembali naik ke sisi pinggangnya. Ratna menutup mata, bibirnya terbuka tipis, napasnya terengah. Ya, begitu Mas." Desahnya, lirih namun dalam. Gaun tipis yang ia kenakan makin melorot tanpa ia pedulikan. Kilau minyak pijat di kulitnya seperti cahaya yang memantul dari lilin, membuat tubuhnya tampak lebih memikat. Arman berusaha tetap tenang, tapi jarak yang semakin dekat, aroma tubuh Ratna, serta tatapan matanya yang menggoda, membuat pertahanan itu runtuh perlahan. Ratna tiba-tiba menggenggam tangan Arman, menahannya agar tak pergi dari perutnya. Lalu dengan gerakan pelan namun pasti, ia menarik tangan itu sedikit lebih ke bawah. Arman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak melawan. "Mas, aku butuh ini," bisik Ratna,
Suaranya parau, seolah keluar dari ruang hatinya yang paling dalam. Arman kini benar-benar kehilangan batas antara pijatan dan belayan. Ia menyentuh Ratna dengan lembut, bukan lagi seperti seorang terapis, melainkan seorang pria yang memberi kehangatan pada wanita kesepian. Setiap gerakannya penuh rasa, penuh keberanian yang dipicu oleh gairah yang telah lama terpendam. Ratna menggeliat, tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke arah Arman, lalu tanpa ragu mendekatkan wajahnya. Hanya beberapa sentimeter memisahkan mereka. Napas keduanya saling bersentuhan, hangat, cepat, tak teratur. Arman. Ratna memanggil namanya. Kali ini bukan dengan nada klien, tapi seperti seorang wanita yang merayu. Arman akhirnya menyerah pada arus. Ia mendekat lebih jauh, hampir menyatu. Sementara tangannya tetap menelusuri tubuh Ratna dengan pijatan yang kini benar-benar berubah menjadi bahasa keintiman. Malam itu, mereka bukan lagi tukang pijat dan janda kaya. Mereka hanyalah pria dan wanita yang terjerat dalam api yang sudah terlalu sulit dipadamkan. Ratna kini berbaring telentang. Gaunnya sudah tersingkap, meninggalkan kulit yang berkilau oleh minyak pijat. Lampu temara memantulkan cahaya lembut di tubuhnya, membuat suasana kamar itu seakan berada di dunia lain. Sunyi, hangat, dan penuh rahasia. Arman duduk di sampingnya. Tangannya masih meluncur di atas kulit Ratna, tapi kali ini gerakannya jauh lebih pelan, lebih intim, seperti belayan seorang kekasih. Ratna menatapnya lekat-lekat. Matanya berkilau bagai api kecil yang menyala dalam kegelapan. "Mas," bisiknya, suaranya serak. "Jangan berhenti malam ini." Arman menelan ludah, tubuhnya tegang. Tapi tatapan Ratna yang begitu dalam, desah napasnya yang memburu, dan cara tangannya meraih lengan Arman membuatnya tak mungkin berpaling lagi. Ia menunduk perlahan. Wajahnya semakin dekat. Ratna menutup mata. Bibirnya terbuka tipis, menunggu sesuatu yang ia rindukan sejak lama. Ketika akhirnya jarak itu lenyap, sebuah ciuman lembut menyatukan mereka. Bukan ciuman terburu-buru, melainkan sebuah sentuhan manis, hangat, penuh rasa, yang membuat waktu seakan berhenti. Ratna menghela napas panjang, tangannya melingkari leher Arman, menariknya lebih dekat. Ciuman itu semakin dalam, semakin berani, sementara tangan Arman mulai menjelajahi tubuh Ratna dengan cara yang tak lagi bisa disebut pijatan. Desah demi desah memenuhi ruangan. Ratna menggeliat, tubuhnya melengkung menahan sensasi yang ia rasakan. "Ya, Mas, begitu," katanya di sela napas yang berat. Arman merespons dengan penuh gairah. Setiap sentuhannya kini adalah ungkapan diam-diam dari ketertarikan yang sudah tak bisa disembunyikan. Ia memperlakukan Ratna bukan hanya sebagai klien, melainkan sebagai wanita yang benar-benar ia kagumi di detik itu. Cantik, berkelas, namun juga rapuh dan haus kehangatan. Detik demi detik, batas di antara mereka lenyap. Kehangatan itu berpuncak dalam pelukan yang erat, ciuman yang semakin membara, dan sentuhan yang menyatu dengan desah Ratna. Malam itu, mereka benar-benar terhanyut, menikmati keintiman yang tak lagi bisa disebut sekadar bonus pijatan. Pelukan itu semakin rapat. Arman bisa merasakan detak jantung Ratna berpacu cepat di balik dadanya, sementara nafas Ratna hangat membelai lehernya. Keduanya terhanyut, seakan waktu berhenti hanya untuk mereka. Ratna membuka mata perlahan, menatap Arman dari jarak yang begitu dekat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran kerinduan, kerentanan, dan gairah yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Tangannya mengusap wajah Arman, lalu turun menyentuh dada bidang pria itu. "Mas," suaranya nyaris bergetar. "Sudah lama aku tidak merasa begini." Arman tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya merespons dengan sebuah kecupan lembut di kening Ratna, lalu kembali menelusuri tubuhnya dengan tangan penuh rasa. Gerakannya bukan lagi seperti pijatan, melainkan sebuah belayan yang memberi rasa aman sekaligus menyalakan bara. Ratna mendesah pelan, tubuhnya mengikuti setiap gerakan Arman. Ia tidak lagi menahan diri. Setiap keluhan kecil yang keluar dari bibirnya terdengar seperti lagu lirih yang memabukkan. Ruangan itu, dengan lampu temaram dan aroma minyak pijat, seakan berubah menjadi dunia di mana hanya ada dua orang, seorang janda kaya yang kesepian,
dan seorang pria sederhana yang mampu mengisi kekosongan itu. Arman semakin larut. Ia merasakan Ratna bukan hanya dengan tangannya, tapi juga dengan hatinya. Ada rasa iba, kagum, sekaligus ketertarikan yang menyatu menjadi satu. Malam itu, Ratna bukan hanya sekadar klien baginya. Ia adalah wanita yang sedang membutuhkan lebih dari sekadar pijatan. Ratna menarik napas dalam, lalu berbisik di telinga Arman. "Jangan pergi malam ini. Temani aku sampai pagi." Kata-kata itu membuat Arman tercekat. Ia tahu, pijatan ini sudah berubah menjadi kisah yang jauh lebih intim. Dan ia pun hanya bisa merespons dengan senyum tipis, lalu memeluk Ratna lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa permintaan itu akan ia penuhi. Fajar perlahan merayap masuk lewat tirai tipis kamar Ratna. Cahaya keemasan pagi menyorot tubuh keduanya yang masih terbaring dalam pelukan. Aroma minyak pijat yang semalam memenuhi ruangan kini bercampur dengan hangatnya sisa keintiman yang baru saja mereka lewati. Ratna membuka mata lebih dulu. Ia menoleh pelan, menatap wajah Arman yang tertidur di sampingnya. Wajah pria itu tampak tenang, polos, berbeda jauh dari sosok penuh gairah yang menemaninya semalaman. Senyum samar menghiasi bibir Ratna. Ada rasa bahagia, tapi juga ada sesuatu yang menekan dadanya. Kesadaran bahwa apa yang terjadi di antara mereka bukan hal biasa. Ia mengulurkan tangan, mengusap lembut pipi Arman. "Mas Arman," bisiknya lirih. "Kau membuatku merasa hidup lagi." Arman tergerak. Matanya perlahan terbuka. Ia menatap Ratna dengan sedikit canggung, tapi juga dengan kehangatan yang tulus. Untuk beberapa detik, tak ada kata yang terucap. Hanya tatapan dan senyum yang berbicara. Akhirnya, Arman menarik napas panjang. "Bu Ratna, apa yang terjadi semalam? Aku takut terlalu jauh." Ratna menggeleng pelan. Jarinya menempel di bibir Arman agar ia tidak melanjutkan. "Jangan panggil aku Bu. Cukup Ratna." Senyumnya lembut, namun penuh arti. "Dan jangan takut. Aku yang memilih ini. Aku yang menginginkannya." Arman terdiam, lalu menggenggam tangan Ratna. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Rasa bangga karena bisa membuat Ratna bahagia, tapi juga rasa ragu. Apakah hubungan ini bisa diteruskan, ataukah hanya sebuah pelarian sesaat dari kesepian seorang janda kaya? Ratna, seolah bisa membaca pikirannya, kembali berbisik. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, Mas, tapi malam ini dan pagi ini, aku merasa utuh. Dan itu berkatmu." Arman tersenyum tipis, lalu memeluk Ratna lebih erat. Matahari terus naik, membawa mereka kembali pada kenyataan, tapi untuk sejenak mereka membiarkan waktu berhenti di kamar itu. Dua hati yang berbeda dunia, tapi semalam telah menyatu dalam bonus kehangatan yang tak mungkin mereka lupakan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, namun hati Arman dan Ratna tidak lagi sama. Arman kembali ke kehidupannya sebagai tukang pijat keliling, berpindah dari rumah ke rumah, membawa tas sederhana berisi minyak dan handuk. Ia tetap melayani para klien dengan ramah, seolah tak ada yang berubah. Tapi di balik setiap senyuman, ada kenangan yang terus menghantuinya. Kenangan tentang kulit Ratna yang berkilau di bawah lampu temaram, desahannya yang penuh kerinduan, dan bisikan hangatnya di telinga. Ratna pun menjalani kesehariannya sebagai seorang janda kaya yang disegani di lingkungannya. Ia tetap hadir di pertemuan arisan, tetap tampil anggun dengan perhiasan yang mencolok. Tapi di balik tatapan matanya yang tegar, ada rahasia manis yang ia sembunyikan. Setiap kali ia duduk sendirian di balkon rumah mewahnya, menikmati secangkir teh sore, pikirannya kembali pada malam itu. Malam ketika ia merasa muda kembali, ketika kesepiannya luluh dalam pelukan seorang pria sederhana. Hubungan mereka tidak berubah menjadi cinta yang diumbar. Tidak ada janji manis di depan banyak orang. Tidak ada kata, selamanya. Yang ada hanyalah kesepakatan tanpa suara, bahwa mereka saling mengisi ruang kosong yang selama ini tak seorang pun bisa sentuh. Bagi Arman, Ratna adalah sebuah pengalaman yang mengajarkannya bahwa sentuhan bukan hanya soal otot dan urat, melainkan tentang jiwa yang butuh dimengerti. Bagi Ratna, Arman adalah api yang menghidupkan kembali gairah yang sempat padam. Hadiah tak terduga yang datang dari sosok sederhana namun penuh kehangatan. Mereka tahu,
Mungkin hubungan ini tak akan bertahan lama. Dunia mereka terlalu berbeda, dan kenyataan selalu menunggu di ujung jalan. Tapi selama rahasia itu tetap tersimpan rapi di antara mereka, setiap kali Arman datang memijat, keduanya tahu, ada bonus kehangatan yang siap mereka bagi, meski hanya dalam ruang dan waktu yang terbatas. Dan di balik semua itu, tersimpan satu hal yang pasti, mereka tak lagi sekadar tukang pijat dan klien. Mereka telah menjadi dua insan yang saling terikat oleh sebuah malam yang tak akan pernah terlupakan.